Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah, yang lalu kita telah sampai kepada bab yang pertama, di mana di dalam bab ini Imam Nawawi menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, di mana Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa perintah Allah itu ada yang fardu dan ada yang sunnah. Dan ketika seseorang melakukan yang fardu, maka orang itu akan selamat dari kebinasaan. Tetapi ketika ia menambah dengan yang sunnah, maka ia akan memperoleh keberuntungan. Maka Imam Ghazali menyampaikan al-faraidu ra'sul mali. Semua yang fardu-fardu itu adalah bagaikan modal dagang. Ka'as tijarati, seperti dasarnya perdagangan. Orang dagang pasti punya modal. Kalau orang dagang nggak punya modal, apa yang mau dijual? Pasti tidak ada yang akan dijual. Baik modal itu berupa modal fisik maupun berupa modal non fisik. Yang jelas harus ada modal. Kemudian wan naflu ribahuhu, yang sunnah-sunnah itu adalah keuntungannya. Artinya kita akan memperoleh keuntungan dengan menjalankan yang sunnah. Tapi kita tidak bisa langsung mengambil keuntungan tanpa modal. Kalau pengen untung, ya harus membawa modal. Modalnya dibawa, baru memperoleh keuntungan. Tidak ada tanpa modal mau untung, tidak ada. Enggak pernah sholat fardu, sholatnya sunnah, terus untung. Enggak, malah celaka yang seperti itu. Enggak pernah puasa Ramadan, Senin Kemis getol ya. Senin puasa, Kemis puasa, bahkan Daud sehari puasa sehari tidak, Ramadan enggak puasa. Enggak bisa untung orang seperti itu. Maka untuk untung harus membawa modal, tidak boleh tidak membawa modal. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha memberi berkah. Maha memberi berkah itu maksudnya adalah tazayada ihsanu, kebaikannya bertambah-tambah. Maka berkah itu adalah tambahnya kebaikan dan kemanfaatan. Baiknya nambah, manfaatnya nambah. Itulah namanya berkah. Wa ta'ala, dan maha tinggi, maha suci, ayatanazzaha amma la yaliqu bihi. Allah yang maha suci dari segala hal yang tidak sesuai dengannya. Allah maha suci dari semua yang tidak cocok untuknya, yang tidak pantas untuknya. Kalau Allah itu maha kaya, maka tidak pantas kalau Allah itu maha fakir. Tidak pantas sama sekali. Karena Allah maha kaya, maka yang seperti itu pantas untuk Allah. Tapi kalau mengatakan Allah itu fakir, maka fakir itu enggak pantas bagi Allah. Lalu ada orang mengatakan Allah itu fakir, apa buktinya? Karena Allah perlu disembah. Maka yang seperti itu salah sama sekali. Allah enggak butuh disembah, tapi kita butuh nyembah.
Kenapa kok kita butuh nyembah? Karena balasan dari nyembah, akibat dari nyembah itu kembali kepada kita. Allah memberikan manfaat kepada kita, pun pula Allah mampu memberikan madarat kepada kita. Kita mau melakukan apapun tidak ada manfaatnya sama sekali buat Allah, tidak ada madaratnya sekali buat Allah. Kita sholat itu tidak bermanfaat bagi Allah, tapi bermanfaat untuk kita. Kita tidak sholat itu tidak akan bisa mencelakai Allah, tetapi kita yang akan celaka. Kenapa? Karena Allah tidak pernah bisa diberi madarat, Allah tidak pernah bisa diberi manfaat. Karena Allah yang memberi madarat dan Allah yang memberi manfaat. Oleh karena itu Allah itu yang cocok adalah maha kaya, bukan maha fakir. Lantaran kita nyembahnya lalu terus menganggap Allah itu fakir, jangan, itu salah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertambah-tambah kebaikannya dan yang suci dari segala hal yang tidak cocok untuknya, yang tidak pantas untuknya. Ay fil hadisil qudsi wa kalamil unasi wa kalamil unasi, yakni di dalam hadis qudsi, dan hadis qudsi itu merupakan kalam bangsa manusia, artinya bahasanya adalah bahasa manusia. Allah berfirman dalam bahasa manusia, maksudnya begitu. Hadis qudsi itu adalah firman Allah. Apa bedanya dengan Al-Quran? Beda. Kalau Al-Quran itu firman Allah dalam bentuk isi dan kata-katanya dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi isinya dari Allah, kata-katanya dari Rasulullah. Yang membuat dan menyusun kata itu adalah Rasulullah, tapi isinya Allah yang nyuruh seperti itu. Cuman kata-katanya Rasulullah yang nyusun, bukan Allah yang nyusun. Allah hanya menyampaikan isinya, Rasulullah menyampaikan ucapan atau kata-katanya berdasarkan isi yang Allah pesankan kepada Rasulullah. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna." Tidaklah orang-orang yang mendekat kepadaku, tidaklah orang-orang yang berusaha untuk mendekat kepadaku, bimithli adai maftaratu alaihim, bimithli adai maftaratu alaihim, seperti menjalankan semua yang aku fardukan kepada mereka. Jadi di dalam hadis qudsi ini Allah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa orang-orang yang berusaha mendekat kepada Allah, mendekatnya itu seperti melaksanakan segala yang difardukan oleh Allah kepada manusia. Wa fi riwayatin lil Bukhari, di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, wa ma taqarraba ilayya abdun bi syai'in minat ta'ati, tidaklah seorang hamba berusaha mendekat dengan sesuatu berupa ketaatan. Maksudnya adalah seorang hamba berusaha mendekat kepada Allah melalui ketaatan kepada Allah. Ketaatan itu ya menjalankan perintah-perintah Allah, itu namanya ketaatan. Ahabba ilayya mimma iftaraftuhu alaihi, lebih aku sukai daripada semua yang aku fardukan kepadanya. Artinya begini, ketika seseorang ingin mendekat kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah yang sunnah, tetapi ia juga menjalankan yang wajib, maka yang sunnah itu lebih dicintai oleh Rasul, oleh Allah, setelah ia menjalankan yang wajibnya itu. Artinya ketika yang wajib dilakukan, yang sunnah dilakukan, maka Allah lebih mencintai
ketaatan yang berupa yang sunnah itu tadi tanpa meninggalkan yang wajib. Loh, kenapa kok begitu? Allah kok lebih suka kepada yang sunnah daripada yang wajib? Karena kalau menjalankan yang wajib itu terkadang ada yang melakukannya karena takut masuk neraka. Jadi sholat itu untuk menghindari masuk neraka. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau tidak sholat takut dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sholatnya itu karena takut kepada Allah. Tetapi kalau yang sunnah seperti qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah asar, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, terus ba'diyah isya. Yang sunnah-sunnah ini sesungguhnya tidak melakukan tidak akan mendapat hukuman berupa neraka, tidak. Tapi kok malah melakukan, itu berarti melakukannya itu bukan karena takut dengan ancaman neraka, bukan. Berarti ingin menunjukkan pengabdiannya kepada Allah. Oleh karena itu Allah lebih mencintai seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Ain min adai dzalika. Maksudnya adalah ketika seseorang melakukan yang seperti itu, melakukan sunnah tetapi juga melakukan yang wajib. Wa dakhala tahta hadzal lafzi jami'a faraidil aini wal kifayati. Dan yang dimaksud dengan yang wajib ini adalah termasuk fardu ain dan fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu adalah sesuatu yang diwajibkan per individu. Artinya setiap orang harus melaksanakan. Itu namanya fardu ain. Seperti apa fardu ain itu? Seperti sholat. Sholat nggak boleh diwakilkan, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh sholat diwakilkan. Kecuali kalau nggak bisa sholat, baru boleh minta tolong orang nyolati dia. Tapi nggak boleh diwakilkan itu. Itu kalau fardu ain. Puasa juga nggak boleh diwakilkan. Selama dia masih hidup, kondisinya kuat, maka ia wajib puasa. Nggak boleh puasa ngupain orang, mentang-mentang banyak duit terus puasa nyuruh orang gitu. Kamu puasa ya untukku, nanti sehari saya kasih 150.000. Nggak bisa, karena puasa itu adalah fardu ain. Kemudian fardu yang kedua itu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau sudah ada satu orang di kampung itu yang melaksanakannya, maka gugur kewajiban orang lain. Gugur kewajibannya. Kalau sudah satu kampung ada satu saja orang yang melaksanakannya. Contoh, ketika ada orang meninggal, satu kampung itu sudah ada orang yang mewakilinya untuk menyolati, maka gugur kewajiban orang satu kampung itu. Umpamanya satu RT ada 200 kakak. Satu kakak laki-lakinya taruhlah ada 2, berarti satu RT ada 400 orang laki-laki. Satu orang laki-laki ikut menyolatkan jenazah tetangga sebelahnya, maka yang 399 orang itu sudah terwakili, sudah gugur dosanya, sudah gugur kewajibannya. Lantaran itu adalah fardu kifayah. Contoh lagi, mempelajari ilmu tauhid. Mempelajari ilmu tauhid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada satu kampung sudah ada yang menguasai ilmu tauhid, maka satu kampung sudah gugur kewajibannya mempelajari ilmu tauhid. Yang lain cukup mengamalkan ilmu tauhid. Ketika ditanya apakah Allah itu ada, dia jawab dengan yakin Allah ada. Apa buktinya? Buktinya alam ini
pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu adalah Allah. Kemudian ketika ditanya dalil terperinci, baru dia pergi kepada ulama yang menguasai ilmu kalam tadi atau ilmu tauhid tadi. Maka orang yang telah mempelajari ilmu tauhid itu bisa mewakili orang sekampungnya. Karena apa? Orang sekampungnya atau orang satu kampung ketika nggak tahu bisa bertanya kepada orang tersebut. Tetapi kalau satu negeri tidak ada yang tahu sama sekali ilmu tauhid, nggak paham sama sekali ilmu tauhid, maka orang sekampung itu semuanya berdosa. Seperti halnya ketika ada orang meninggal, satu kampung nggak ada satu pun yang menyolatinya, padahal dia tahu dan itu dekat. Misalnya RT sini, RT 1, RT 2 ada musibah meninggal, RT 1 nggak ada satu pun, padahal sudah dikasih tahu, nggak ada satu pun yang menyolatkan, maka satu kampung dosa semua. Maksudnya satu RT itu dosa semua. Itu namanya fardu kifayah. Jadi fardu itu ada dua, satu fardu ain, satu fardu kifayah. Fardu kifayah apabila sudah ada satu orang yang menjalankannya, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Beda dengan fardu ain. Fardu ain setiap orang harus melaksanakannya, tidak boleh diwakilkan. Maka fardu di sini ada dua macam, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Wa syamilal faraidha adh-dhahira fi'lan. Dan yang termasuk fardu-fardu itu adalah fardu yang terlihat. Seperti apa? Fardu yang terlihat itu seperti perbuatan. Melaksanakan fardu dan itu bisa dilihat oleh orang lain. Seperti apa? Melaksanakan fardu yang bisa dilihat, kas-sholati, seperti sholat. Sholat bisa dilihat. Kalau ada orang yang mengaku agamanya Islam, maka dia wajib sholat. Kalau ada orang Islam tidak sholat, maka pemerintah setempat itu berhak untuk menghukuminya. Kalau di dalam ilmu fikih itu didatangkan al-bojo untuknya. Terus ditanya, in sholaita, kalau engkau sholat, amanta, engkau aman. Fa in lam tusalli, kalau engkau tidak sholat, itu riba, engkau dipenggal, engkau dipukul pakai pedang. Maka disampaikan seperti itu dulu, diancam dulu sampai dia sholat. Kalau dia sudah sholat ya sudah. Maka ketika dia mengaku Islam, kelihatannya sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia sudah masuk Islam. Maka kewajiban Islam berada di punggungnya. Dia wajib melaksanakan sholat, wajib dilaksanakan. Puasa di bulan Ramadan wajib dilaksanakan. Ketika dia punya harta yang cukup, haul dan nisabnya, wajib menunaikan zakatnya. Ketika dia sudah mampu dalam melakukan perjalanan haji, wajib dia menunaikan ibadah haji. Maka orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu, baik dia orang munafik maupun tidak munafik, wajib menjalankan perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, dan perintah haji. Itu wajib. Maka salah satu di antara fardu yang terlihat itu adalah sholat. Waz zakati, demikian juga zakat. Wa ghairihima, dan lain sebagainya minal ibadati, berupa ibadah-ibadah yang wajib. Jadi yang disebut dengan fardu ain maupun fardu kifayah itu meliputi kewajiban-kewajiban yang terlihat berupa perbuatan seperti sholat. Sholat itu adalah perbuatan. Zakat juga perbuatan, dan lain sebagainya seperti puasa dan seterusnya. Watarkan, dan juga kewajiban untuk meninggalkan. Bukan hanya kewajiban untuk melaksanakan, tapi ada kewajiban untuk meninggalkan. Apa kewajiban untuk meninggalkan itu? Kazina, seperti zina.
Zina itu wajib ditinggalkan. Seperti apa zina? Yang paling jelas itu adalah ketika pergi ke pucuk mencari pelacur. Nah, itu melakukan zina baik laki-laki maupun perempuan. Yang seperti itu wajib ditinggalkan karena adalah perintah. Oleh karena itu perintah wajib dalam bentuk meninggalkan. Ada perintah dalam bentuk menjalankan, ada perintah dalam bentuk meninggalkan. Kazina seperti zina, wal qatli membunuh, wa ghairihi dan lain sebagainya. Itu termasuk fardu. Itu termasuk fardu dan ini fardu ain. Zina, qatl itu juga fardu ain. Fardu ain dalam artian meninggalkannya hukumnya fardu ain. Bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Artinya gini, kalau fardu kifayah, kalau sudah ada satu yang tidak berzina, yang lain yang berzina terus dimaafkan, nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Itu adalah fardu ain, semuanya wajib meninggalkan. Wa ghairihi minal muharramati dan lain sebagainya, hal-hal yang diharamkan, semuanya wajib ditinggalkan. Maka fardu itu ada dua, pertama fardu ain dan fardu kifayah. Dan fardu itu termasuk yang terlihat seperti menjalankan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kan terlihat itu. Ya walaupun kalau berpuasa itu kadang bisa nipu, kadang-kadang, tapi bisa dilihat juga. Cuman kadang-kadang bisa nipu. Oh, lemah gitu, mules katanya perutnya, mules, udah tuh mual, begitu muntah rupanya mie semua yang keluar, rupanya makan dia. Tadi makan nggak pernah, tadi waktu sahur nggak pernah makan mie, kok muntahnya mie. Berarti siang tadi dia makan mie itu, ketahuan dia kalau tidak puasa. Wal batinati dan juga fardu-fardu yang terlihat di dalam batin. Artinya fardu-fardu yang bersifat batin. Ketika fardu yang bersifat batin ini juga ada pada diri seseorang. Seperti apa fardu yang bersifat batin? Kal ilmi billahi, seperti mengetahui Allah, memahami Allah. Wal hubbi lahu, mencintai Allah. Wa tawakkuli alaihi, bertawakal kepada Allah. Wal khaufi minhu, dan takut kepada Allah. Itu semua adalah kewajiban-kewajiban batin atau fardu-fardu yang bersifat batin, fardu-fardu yang bersifat di dalam hati, tidak bisa dilihat oleh orang. Ada orang yang bisa melihat si A itu mengetahui Allah? Enggak ada, satu pun enggak ada. Hanya diri kita masing-masing, apakah kita paham Allah atau tidak paham Allah. Ada orang yang melihat orang itu cinta kepada Allah, lagi duduk itu, itu orang itu sangat cinta kepada Allah. Ada? Enggak ada, enggak kelihatan. Cinta itu enggak kelihatan, kecuali telah diungkapkan dari dalam batin ini, diungkapkan melalui anggota tubuh. Apakah melalui lisan atau melalui perbuatan tangan, kaki, mata dan seterusnya. Demikian juga tawakal. Tawakal itu enggak kelihatan. Apakah dia berserah diri kepada Allah atau tidak, enggak kelihatan. Tetapi ketika sudah ditunjukkan, diekspresikan, maka akan kelihatan. Wal khaufu alaihi, takut kepada Allah. Maka kalau takut kepada Allah itu juga tidak kelihatan, takut kepada Allah itu. Tapi kalau takut kepada macan, nah itu kelihatan. Atau takut kepada hantu umpamanya, itu kelihatan. Contohnya apa? Enggak berani keluar malam. Kenapa? Takut. Tapi kalau takut kepada Allah itu enggak kelihatan. Orang takut kepada Allah itu ya biasa-biasa saja. Cuman hatinya yang bergetar takut kepada Allah. Wala yazalul abdu yataqarrabu ayyatahabbabu ilayya bin nawafili, dan seorang hamba
senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepadaku kata Allah, atau bercinta kepadaku, bercinta denganku kata Allah, bin nawafili dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Maksudnya adalah ketika ada seorang hamba yang berusaha mendekat kepada Allah, berusaha mencintai Allah dengan melakukan hal-hal yang sunnah, ai at-tatawwu min jami'i sunufil ibadati, maksudnya melakukan ibadah-ibadah tatawwu atau ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah berupa seluruh atau banyak macam-macam ibadah, hatta uhibbahu, sehingga aku dicintainya. Maksudnya sehingga Rasulullah dicintai Rasulullah, sehingga Allah dicintai oleh orang yang melakukan ibadah sunnah tadi. Disebutkan di sini bidhammi awalil fi'li, dengan didomahkan huruf awalnya fi'il, asalnya adalah ahabba, ini ditulis menjadi uhibba. Kalau ahabba artinya mencintai, kalau uhibba dicintai. Itu namanya fi'il maklum dengan fi'il majhul. Ahabba itu fi'il maklum, tapi kalau uhibba itu fi'il majhul. Majhul itu artinya di, maklum itu artinya me. Kalau ahabba mencintai, uhibba dicintai. Sehingga aku lebih dicintai. Li'anna alladhi yu'addil fardha qad yaf'aluhu khaufan minal uqubati. Jadi begini maksudnya. Seorang hamba berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan yang sunnah-sunnah, seperti menjalankan sedekah, menjalankan puasa Senin Kamis, menjalankan apalagi sholat qobliyah, baik qobliyah atau ba'diyah, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, melakukan sholat sunnah atau sholat tahiyatul masjid atau sholat tahajud, sholat malam, melakukan yang sunnah-sunnah seperti itu, berusaha mendekatkan diri kepada Allah seperti itu, sehingga Allah lebih dicintai lantaran ia melakukan yang sunnah-sunnah itu. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan yang wajib, sholat subuh wajib, sholat zuhur wajib, asar wajib, maghrib wajib, isya wajib, melakukan yang wajib-wajib itu, kadang-kadang orang yang melakukan yang wajib seperti itu qad yaf'aluhu khaufan minal uqubati, kadang-kadang ia lakukan itu karena takut hukuman. Ya, barangkali kita ini juga adalah di sini. Kita sholat itu kalau nggak sholat takut masuk ke dalam neraka. Kita tidak puasa di bulan Ramadan, tidak puasa di bulan Ramadan, lalu kita puasa. Puasa kita karena takut kalau tidak puasa dimasukkan ke dalam neraka. Maka orang yang melakukan yang fardu, kadang-kadang orang itu karena takut memperoleh hukuman dari Allah. Wa mu'addin nawafila, adapun orang yang melakukan yang sunnah, sedekah, puasa Senin Kamis, sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat tahajud. Orang yang melakukan yang sunnah-sunnah seperti itu, la yaf'aluha illa itharan lil khidmati. Ia tidak melakukan sholat sunnah itu kecuali lantaran ia mengutamakan penghambaannya kepada Allah. Enggak ada orang sholat sunnah itu karena takut masuk neraka. Enggak ada. Karena tidak sholat sunnah enggak akan masuk dalam neraka. Bapak ibu enggak sholat sunnah, yang wajib saja dilakukan, maka tidak akan masuk ke dalam neraka. Enggak pernah sedekah, enggak pernah sholat sunnah,
nggak pernah puasa sunnah, tetapi sholat fardunya dijalankan terus, puasa Ramadannya dijalankan terus, zakatnya dikeluarkan terus, hajinya setahun seumur hidup telah dilakukan sekali. Maka orang itu yang seperti ini tidak pernah melakukan yang sunnah, tidak akan masuk ke dalam neraka, dengan syarat tidak melakukan yang dilarang oleh Allah. Yang diharamkan tidak dikerjakan, yang wajib dikerjakan, yang sunnah tidak dikerjakan, maka orang itu salamatun minal muhlikat, selamat dari bencana, selamat dari kebinasaan, artinya selamat dari neraka. Maka orang yang melakukan yang sunnah-sunnah itu bukan karena takut kepada neraka. Enggak ada orang melakukan sunnah karena takut neraka. Tetapi tidak melakukan yang fardu itu bisa jadi karena takut masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu Imam Nawawi menjelaskan qad yakunu khaufan minal uqubati, orang yang melakukan fardu itu kadang-kadang karena takut masuk ke dalam neraka. Wa muadzin nawafil la yaf'aluha illa itharan lil khidmati, dan orang yang melakukan yang sunnah-sunnah itu ia lakukan karena ia menghambakan diri kepada Allah. Jadi melakukan pelayanan kepada Allah. Falidzalika juzia bil mahabbati. Itulah kenapa orang yang melakukan sunnah itu diberi pahala dengan cinta oleh Allah. Allah sangat cinta kepada kita yang bangun malam untuk melakukan sholat malam. Allah sangat cinta kepada orang yang melakukan puasa sunnah. Apakah puasa bayat tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan? Bukan tanggal Masehi ya Bapak Ibu, bukan tanggal Masehi, bukan tanggal 13 Desember, bukan tanggal 14 Desember, bukan tanggal 15 Desember, bukan, tapi tanggal 13, misalnya 13 Syawal, 14 Syawal, 15 Syawal, atau 13 Rajab, 14 Rajab, 15 Rajab. Bukan tanggal Masehi tapi tanggal Hijriah. Kalau ada orang melakukan puasa bayat seperti itu, ia lebih dicintai oleh Allah. Ia berhak mendapat cintanya Allah. Puasa Senin Kamis, artinya puasa di hari Senin dan puasa di hari Kamis, itu puasa sunnah. Tidak ada orang puasa Senin dan puasa Kamis itu karena takut ke dalam neraka. Tidak ada. Aku harus puasa Senin Kamis nih. Kalau aku nanti nggak puasa, aku masuk neraka, dimasukkan Allah dalam neraka. Nggak ada. Ia lakukan itu karena penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyadari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kata Allah seperti itu. Jadi yang sunnah itu tidak ada orang yang takut kepada neraka. Dalam artian ia melakukan sunnah bukan karena takut kepada neraka, tapi yang wajib kadang-kadang ada orang yang melaksanakannya karena takut kepada neraka. Oleh karena itu juzia bil mahabbati, ia diberi balasan dengan cinta oleh Allah. Allati hiya ghayatu matlubin, dan itulah yang merupakan tujuan akhir dari harapan orang yang melakukan ibadah-ibadah sunnah. Man yataqarrabu bi khidmatihi, yaitu orang yang mendekatkan diri dengan penghambaannya kepada Allah, mendekatkan diri dengan melakukan pelayanan kepada Allah melalui ibadah-ibadah sunnah. Itu adalah tujuan akhir orang yang melakukan ibadah-ibadah sunnah, adalah memperoleh cintanya Allah.
Jadi Pak, Bu, kalau sudah dicintai itu biasanya akan memperoleh kasih sayang yang besar. Tapi kalau sudah dibenci itu biasanya akan mendapat murka yang besar. Oleh karena itu, orang itu kalau sudah dicintai, jangankan yang benar, yang salah saja masih benar kalau orang itu dicintai. Kita melihat seseorang dengan cinta, jangankan dia salah, jangankan dia benar, salah pun dia masih benar. Itu lantaran cinta. Tetapi kalau sudah murka atau sudah benci, jangankan yang salah, yang benar nih jadi salah. Perbuatannya benar jadi salah di mata orang yang tidak suka atau benci. Maka orang yang melakukan ibadah-ibadah sunnah berhak memperoleh cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tujuan akhir dari orang yang menjalankan sunnah, karena ia telah melakukan taqarrub kepada Allah dengan penghambaannya. Wal muradu bin nawafili, maksud orang telah melakukan perbuatan sunnah dan kemudian memperoleh cinta dari Allah, dan itu lebih disukai oleh Allah. Maksudnya melakukan perbuatan sunnah itu bukan dia ngejar sunnah dengan meninggalkan yang wajib, tidak. Wah, aku harus sholat ba'diyah maghrib tapi nggak sholat maghrib. Aku harus sholat ba'diyah isya tapi nggak sholat isya. Aku mau sholat qobliyah subuh tapi nggak sholat subuh. Aku mau sholat qobliyah ba'diyah duhur tapi nggak sholat duhur. Bukan seperti itu yang dimaksud mengejar cintanya Allah tadi dengan melakukan yang sunnah. Tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan sunnah yang dikejar tadi yan nawafilul waqi'atu mimman adal faraid, yaitu sholat sunnah yang ia lakukan atau pekerjaan sunnah yang ia lakukan setelah ia menjalankan yang wajib. Puasa Senin Kemis setelah menjalankan puasa di bulan Ramadan. Sholat duha, sholat tahajud setelah ia menjalankan sholat 5 waktu. Sedekah sana, sedekah sini setelah ia mengeluarkan zakatnya, kalau sudah sampai haul dan nisabnya. Jadi maksud menjalankan sunnah itu lebih dicintai oleh Allah itu adalah setelah ia menjalankan yang fardu kemudian disusul menjalankan yang sunnah. La mimman taraka syai'an minha, bukan orang yang meninggalkan yang wajib-wajib tadi, bukan. Meninggalkan yang wajib, bukan. Ngejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib, tidak seperti itu. Kama qala ba'dul akabiri, seperti yang disampaikan oleh ulama-ulama besar, man sagolal fardo anin nafli fahuwa ma'durun. Siapa orang yang sibuk dengan yang fardu-fardu hingga lupa dengan yang sunnah, fahuwa ma'durun, maka orang itu dimaafkan. Sibuk kita ngerjakan yang fardu sampai kita nggak sempat melakukan yang sunnah, maka orang yang seperti itu dimaafkan. Umpamanya gini, ada orang saking sibuknya dengan yang fardu, menuntut ilmu itu kan fardu ya, menuntut ilmu itu fardu, sampai nggak sempat sholat duha umpamanya, atau sampai nggak sempat sholat sunnah, maka orang seperti itu dimaafkan. Umpamanya guru di pesantren ngajar, masuk jam 7:04 umpamanya, belum sholat duha, ngajar, pindah dari satu kelas ke kelas lain, sampai dia ngajar itu masuk waktu zuhur, nggak sempat sholat duha, saking sibuknya ngajar. Karena ngajar itu hukumnya adalah fardu, ngajar itu fardu hukumnya, seperti halnya orang yang belajar hukumnya
fardu. Kan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah hukumnya fardu bagi orang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Saking sibuknya dengan yang fardu ini sampai lupa atau enggak sempat sholat sunnah, maka orang seperti itu dimaafkan. Wa man saghalan nafla anil fardi fahuwa maghrurun. Siapa orang yang sibuk menjalankan yang sunnah-sunnah sehingga enggak sempat menjalankan yang fardu, maka orang itu adalah tertipu. Contoh, membantu orang ini wajib apa sunnah? Membantu orang wajib apa sunnah? Sunnah membantu orang. Enggak ada wajib. Membantu orang itu sunnah. Artinya dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, sunnah. Saking sibuknya membantu orang, lantaran besok mau hari hanya pengantenan, masak rendang, masak dodol, sampai enggak sempat sholat, maka orang seperti itu tertipu. Tapi bukan lupa ya, enggak sempat sholat. Orang itu tertipu yang seperti itu. Lain halnya kalau dia saking sibuknya lupa, itu berbeda itu. Saking sibuknya lupa membantu orang, ngaduk dodol dari jam 9 sampai jam 6 sore umpamanya itu, sampai nggak ingat lagi sholat zuhur, nggak ingat lagi sholat asar. Begitu azan maghrib, Allahu Akbar, oh ya aku belum sholat zuhur sama sholat asar. Itu berbeda yang seperti itu. Yang dimaksud ini adalah ketika ia melakukan sunnah dengan mengabaikan yang wajib, bukan dia lupa. Kalau lupa itu beda urusannya. Maka orang yang sibuk dengan yang sunnah, kemudian dia tidak sempat melakukan yang wajib karena sibuknya melakukan yang sunnah, maka orang itu tertipu. Beda dengan sibuk melakukan yang wajib sampai gak sempat melakukan yang sunnah, orang itu dimaafkan. Sebaliknya, sibuk melakukan yang sunnah sampai gak sempat yang fardu, orang itu tertipu. Fa'idha ahbabtuhu, kalau aku telah mencintai seseorang, kata Allah, ayat harat hubbi lahu, kalau aku telah menunjukkan, menampakkan diri cintaku kepadanya, ba'da taqarrubihi ilayya bima dzukira, setelah ia orang itu bertakarub kepadaku seperti yang telah disebutkan, baik itu berupa dengan yang sunnah-sunnah itu tadi, fa inna hubbahu ta'ala qadimun ghairu hadisin, sesungguhnya cintanya Allah itu adalah qadim, ghairu hadisin, bukan hadis. Apa itu qadim? Qadim itu artinya terdahulu. Qadimnya Allah tidak diawali oleh sesuatu dan tidak diakhiri oleh sesuatu. Itu qadimnya Allah. Tapi kalau hadis itu artinya tadinya tidak ada, kemudian terus ada. Itu namanya hadis. Contohnya, tadinya ini tidak ada, kemudian terus ada, maka ini adalah hadis. Atau tadinya ini ada, kemudian terus tidak ada, itu namanya hadis. Jadi asalnya tidak ada, kemudian terus ada, atau tadinya ada, kemudian terus tidak ada, tadinya jumlahnya segini, kemudian terus berkurang segini, itu namanya hadis. Tadinya segini, kemudian terus kurang segini, umpamanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tinggal segini, ini artinya berubah ini. Ini namanya hadis. Ini tugas Pak Parudin lagi nih nanti nih untuk menambahinya ini. Ya. Jadi itu namanya hadis. Cinta Allah itu adalah qadim, bukan hadis. Qadim itu artinya dia
tidak berawal dan tidak berakhir. Tapi kalau hadis dia berawal dan dia berakhir. Tadinya dia tidak ada, kemudian terus ada. Tadinya dia ada, kemudian terus tidak ada. Itu namanya hadis. Maka kalau Allah telah menampakkan cintanya kepada orang yang takarrub kepadanya, maka cintanya Allah itu adalah qadim, bukan hadis. Rasulullah teruskan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau hamba Allah telah dicintai oleh Allah, maka Allah sampaikan, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Masya Allah, ia mendengar dengan pendengarannya Allah. Maka ketika seseorang mendengar dengan pendengarannya Allah, yang ia dengar tentu yang baik-baik saja. Yang tidak baik dia tidak akan mau mendengarnya, karena pendengarannya adalah pendengaran Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang ia gunakan adalah penglihatan Allah. Kalau penglihatannya yang digunakan adalah penglihatan Allah, tentu yang akan dilihat itu yang baik-baik saja, yang bukan maksiat. Walisanahu alladzi yantiqu bihi, dan lesannya yang digunakan untuk berbicara itu adalah lesannya Allah. Kalau lesannya yang digunakan untuk berbicara itu lesannya Allah, tentu dia akan ngomong yang baik-baik saja, tidak ngomong yang sia-sia, tidak ngomong yang tidak bermanfaat baginya, baik tidak bermanfaat untuk dunianya maupun tidak bermanfaat untuk agamanya. Ketika ia bermanfaat untuk agamanya, dia ngomong. Ketika ia bermanfaat untuk dunianya, dia ngomong. Tapi kalau tidak bermanfaat, dia diam. Maka orang yang telah dicintai oleh Allah, lesannya yang digunakan untuk ngomong itu adalah lesannya Allah. Wa yadahu allati tabsitu biha, dan tangan yang digunakan untuk mengambil, digunakan untuk melakukan sesuatu, digunakan untuk bergerak ini bergerak itu adalah tangannya Allah. Oleh karena itu tangan ini tidak pernah memegang sesuatu yang haram, tidak pernah memegang sesuatu yang dilarang oleh Allah, karena tangannya yang digunakan adalah tangannya Allah. Warijlahu alladzi yamshi biha, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan itu adalah kakinya Allah. Oleh karena itu ia tidak berani berjalan ke tempat maksiat, ke tempat yang mengandung dosa. Maksud dari kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu alladzi yubsiru bihi wa lisanahu alladzi yantiqu bihi wa yadahu alladzi yabtisu biha wa rijlahu alladzi yamshi biha. Maksud dari kalimat ini yang telah disampaikan tadi adalah ai kuntu hafidhu a'dha'ihi, aku yang menjaga seluruh anggota tubuhnya. Kalau seorang hamba telah dicintai oleh Allah, maka anggota tubuhnya ini akan dijaga oleh Allah. Pendengarannya dijaga oleh Allah dari mendengar yang tidak-tidak. Matanya dijaga oleh Allah dari memandang yang tidak-tidak. Tangannya dijaga oleh Allah dari melakukan yang tidak-tidak. Kakinya dijaga oleh Allah dari melangkah ke tempat yang tidak-tidak. Seluruh anggota tubuhnya dijaga oleh Allah. Wahami ajra'ahu, dan Allah menjaga gerak-geriknya, menjaga perbuatannya. Ayataharraka bi ghairi ridhoi, agar anggota tubuhnya itu tidak bergerak kecuali dalam ridho Allah. Matanya bergerak dalam ridho Allah, matanya terbuka dalam ridho Allah, matanya tertutup juga dalam ridho Allah. Tangannya bergerak dalam ridho Allah, kakinya bergerak dalam ridho Allah. Wa ayyaskuna bi ghairi taati, dan agar tidak diam kecuali dengan taat kepada Allah. Artinya taati, mentaatiku. Jadi
Semua anggota tubuhnya dijadikan oleh Allah bergerak maupun diam, semuanya itu adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wauna makna adwanu min dzalik, dan ada makna yang lebih rendah dari itu. Dari yang tadi dikatakan kuntu sam'ahu alladzi yasma'u, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, aku menjadi penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, aku menjadi lisannya yang ia pakai untuk bicara, aku menjadi tangannya yang ia pakai untuk mengambil ini mengambil itu, dan aku menjadi kakinya yang ia gunakan jalan ke sana dan ke sini. Ada makna yang lebih sederhana dari itu, wa huwa annahu la yasma'u illa dzikri. Maksudnya adalah orang tersebut yang dicintai oleh Allah tersebut, ia tidak mendengar apa-apa kecuali zikirku. Maksudnya zikirnya Allah. Wala yanzuru illa fi ajaibi malakuti, dan ia tidak akan melihat kecuali pada ketakjuban kerajaanku, kata Allah. Artinya ketakjuban kerajaan Allah. Wala yataladdadu illa bitilawati kitabi, ia tidak merasa lezat, tidak merasa enak kecuali dengan membaca Al-Quran. Membaca ini, membaca itu kurang nikmat, yang lebih ia nikmati adalah membaca Al-Quran. Wala ya'nasu illa bimunajati, ia tidak merasa tentram kecuali saat ia bermunajat kepada Allah. Munajat itu apa? Munajat itu bisik-bisik. Jadi dia bisik-bisiknya kepada Allah. Kita kan pernah juga kan kita bisik-bisik orang tuh kayak gini, pakai ini ke telinga, itu bisik-bisik. Bisik-bisik itu kira-kira kenceng apa pelan? Kenceng apa pelan? Pelan bisik-bisik. Jangan nanti bisik-bisik teriak, udah pakai gini berteriak. Oh ya, orang kaget nanti. Bisik-bisik itu pelan. Artinya dia ngomong dengan Allah itu pelan. Seperti Abu Nawas itu juga pernah berbisik-bisik kepada Allah. Apa bisik-bisiknya? Ilahi ilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi lastulil firdausi ahla, ya Allah, aku ini bukanlah ahli surga, wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku enggak kuat ya Allah masuk ke dalam neraka. Bayangkan bisik-bisiknya Abu Nawas ngaku di hadapan Allah, aku enggak pantas ya Allah masuk surga, tapi aku enggak kuat ya Allah kalau Engkau masukkan dalam neraka. Fahabli taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Karena aku enggak pantas masuk ke dalam surga itu karena dosaku banyak ya Allah, maka berilah aku ampunan, berilah aku taubat, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha memberi taubat. Itu bisi-bisinya Abu Nawas. Coba bayangkan, rasakan, merasa enggak cocok masuk ke dalam surga, tapi enggak kuat kalau masuk ke dalam neraka. Di akhirat cuma dua, ada surga, ada neraka. Dia enggak pantas masuk surga, enggak pantas ya Allah aku masuk surga, tapi aku juga enggak kuat ya Allah dalam neraka. Supaya aku pantas masuk surga ya Allah, ampuni dosaku, karena Engkaulah yang maha pengampun dosa. Dia mana nyebut dzunubi mithlu adadir rimali wa zambi zaidun kaifah
timali. Ini syairnya loncat ini. Mestinya wa umrina kisung fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifa timali. Umurku setiap hari semakin berkurang ya Allah, sementara dosaku semakin hari semakin bertambah. Bagaimana aku menanggungnya ya Allah? Ngadu kepada Allah, bisik-bisik kepada Allah. Maka orang yang di dalamnya, orang yang sudah dicintai oleh Allah lantaran ia suka mengerjakan yang sunnah-sunnah, ketika dia sholat maghrib diikuti ba'diyah maghrib, ketika dia sholat subuh diikuti qobliyah subuh, ketika hari-hari di luar bulan Ramadan dia pun puasa Senin dan Kamis. Semuanya itu dilakukan karena ingin memperoleh cintanya Allah. Dan kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, maka tidak ada yang membuatnya tentram kecuali ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yamutu yadahu illa bima fihi ridhoi, dan tangannya tidak pernah mengulur, tangannya tidak pernah menjulur kecuali di dalamnya ada ridhoku, kata Allah. Artinya tangannya ini bergerak untuk memperoleh ridho Allah. Ya persis kayak tangannya Pak Parudin tadi bergerak sana sini memperoleh ridho Allah. Kenapa? Kan banyak tadi ini, serba banyak ini yang dikasih sama Pak Parudin. Yang ini nih, yang ini. Ini yang digunakan tangan Pak Parudin itu bukan tangannya Pak Parudin, ini tangannya Allah ini. Karena apa? Memperoleh ridhonya Allah. Jadi tangannya tidak bergerak, tangannya tidak mengulur kecuali di dalamnya ada ridha Allah. Wala yamsi birijlihi illa fi taati, dan kakinya tidak berjalan, kakinya tidak melangkah kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Artinya menjalankan perintah Allah. Kita semua masing-masing tadinya kita kan di rumah kita masing-masing, betul? Ada di rumah orang. Di rumah kita masing-masing kan? Siapa tahu sebelum di sini tadi Pak Parudin berada di rumahnya Pak Buyung, atau di rumahnya Pak Nasir. Kita semua tadi di rumah kita masing-masing. Kemudian kaki kita melangkah menuju ke tempat kita sekarang ini, ke musola, ke langgar Raudhatul Jannah ini. Ini semua kaki yang digunakan untuk melangkah ini adalah kakinya Allah Subhanahu wa taala. Karena melangkah di dalamnya ada ketaatan. Maka orang yang dicintai oleh Allah itu tidak melangkahkan kakinya kecuali di dalamnya ada ketaatan kepada Allah. Artinya kita semua di sini yang duduk di sini, melangkah di sini adalah langkah kaki di dalam ketaatan kita kepada Allah. Berarti kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kita menjalankan yang disunnahkan oleh Allah. Padahal kita duduk di sini itu sesungguhnya tidak sekedar menjalankan kesunahan, tapi kita menjalankan kewajiban kita. Apa wajib kita? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi kita semua di sini adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah lantaran menjalankan yang sunnah-sunnah, maka orang itu matanya menjadi matanya Allah, tangannya menjadi tangannya Allah, kakinya menjadi kakinya Allah, mulutnya menjadi mulutnya Allah, kupingnya menjadi kupingnya Allah. Artinya kuping yang digunakan untuk mendengarkan itu adalah sifat samanya Allah. Itulah yang beliau sebutkan, Imam Nawawi sebutkan, maka orang itu akan memperoleh sifat qadimnya Allah, bukan hadis tapi sifat qadimnya Allah. Kan tadi telah disampaikan bahwasanya itu adalah bukan hadis, akan tetapi ia itu adalah
qadim. Oleh karena itu, ketika seseorang telah memperoleh cintanya Allah, maka orang itu telah memperoleh sifat qadimnya Allah. Matanya digunakan untuk melihat, maka sifat basarnya Allah itu adalah sifat yang qadim, bukan sifat yang hadis. Kenapa? Karena ia telah memperoleh cintanya Allah. Jadi cintanya Allah itu adalah qadim, bukan hadis. Oleh karena itu, setelah ia memperoleh cintanya Allah, maka matanya jadi matanya Allah, telinganya jadi telinganya Allah, maksudnya pendengarannya jadi pendengarannya Allah, lesanya menjadi lesanya Allah, dan seterusnya. Itulah keuntungan orang-orang yang menjalankan yang sunnah setelah melakukan yang wajib. Ia memperoleh cintanya Allah. Mudah-mudahan kita semua memperoleh cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha mencari makan itu bagian dari menjalankan perintah memberi nafkah. Sementara memberi nafkah itu hukumnya adalah wajib. Jadi memberi nafkah itu adalah kewajiban bagi seorang suami, bukan seorang istri. Istri tidak wajib memberikan nafkah, tapi suami wajib memberikan nafkah. Lalu bagaimana kalau ada seorang istri yang mencari nafkah? Boleh, tapi dengan izin suami. Kalau suaminya tidak mengizinkan, maka haram hukumnya keluar dari rumah. Kenapa? Karena suami adalah penanggung jawab. Istri berdosa, suami diam saja, maka suami ikut berdosa. Karena istri adalah di bawah tanggungan suami. Tapi kalau suami berdosa, istri tidak menanggung apa-apa. Suaminya berdosa nih, umpamanya suaminya mencuri gitu, atau ngutil apa itu, ngambil diam-diam. Iya. Istri nggak berdosa itu, yang berdosa adalah suami. Tapi kalau ada istri ngutil, itu suami ikut berdosa itu. Kenapa dibiarkan keluar? Kecuali kalau sudah dilarang keluar, masih juga keluar, itu dosanya istri. Satu contoh. Dulu ada orang perempuan punya anak. Anaknya sakit. Ketika anaknya sakit, dia bingung nyarikan obat sana, obat sini. Ya, biasanya kan sesayang-sayangnya bapak terhadap anak itu masih lebih sayang ibu terhadap anak. Biasanya kan gitu, Bu, ya. Ibu pernah merasakan itu? Iya. Kalau anaknya sakit, ibu itu kadang-kadang tidak bisa dia tidur, mondar-mandir sana sini supaya anaknya sehat. Tapi bapaknya juga ikut mondar-mandir. Walaupun mondar-mandir masih sempat bapak itu merokok. Masih enak dia nikmati rokok. Tapi kalau ibu jangankan merokok, makan sudah nggak enak kalau anaknya sakit. Maka ibu ini juga begitu, mengusahakan supaya anaknya sehat. Berobat ke tabib sana nggak bisa sembuh, ke tabib sana nggak bisa sembuh, malah dikatakan umurnya ini nggak panjang lagi nih, dikatakan begitu. Lalu dia bernadar kepada Allah, ya Allah, seorang ibu tadi bernadar kepada Allah, ya Allah, andaikan putraku ini sehat, maka aku bernadar kepadamu ya Allah, mati selama 7 hari. Ingin mati, Bu. Jadi obat anaknya supaya sehat itu dia mati selama 7 hari. Ternyata diijabah oleh Allah, sembuh dia. Enggak sakit lagi si anak itu. Biasa.
orang itu kalau belum itu minta-minta, tapi kalau sudah biasanya lupa itu. Biasa itu. Dia kan nadar tadi kalau sehat pengen mati 7 hari, udah sehat lupa dia, tidak mati-mati. Udah lupa. Ya kayak anggota DPR lah itu. Jalan sana jalan sini minta dipilih, sudah dipilih lupa sama kita yang milih. Itu udah biasa itu. Sebelum jadi. Kalau udah jadi ya itu udah lupa. Akhirnya malam didatangi oleh malaikat di dalam mimpinya. Bu, apa nadarmu kepada Allah? Baru dia ingat. Pagi-pagi itu langsung bilang kepadanya, Nak, waktu kamu sakit dulu ibu nadar. Kalau kamu sehat, ibu pengen mati 7 hari. Loh mak kok bisa gitu? Iya supaya kamu sehat. Lalu sekarang kamu gali kuburan. Kamu kan sudah sehat. Gali kuburan. Anaknya disuruh gali kuburan. Kurang lebih sekitar ya 160 lah ya. Ya 180 kira-kira. 180 kali 60 kira-kira gitu. Di kuburan itu. Di kuburan digalinya. Akhirnya ibu itu masuklah ke dalam kuburan itu. Ya persis seperti orang dikubur. Selama 7 hari. Pas begitu selesai udah selesai ini diuruk, udah selesai diratakan, anak itu pulang. Si ibu ini otomatis pingsan Bu, nggak ada udara, nggak ada oksigen. Kalau nggak percaya boleh sesekali coba. Pingsan tuh. Udah pingsan, kemudian terus sadar lagi. Begitu sadar, perasaannya dia di dalam sebuah bilik. Di bilik itu ada lubang kira-kira segini. Lalu matanya menuju ke lubang. Di balik itu ada 2 perempuan. Berada di taman yang sangat indah, duduk di kursi yang indah. Kedua-duanya di atas kepalanya ada burung. Burungnya yang satu ngipasi, yang satu matui. Lalu si ibu tadi mengucapkan Assalamualaikum, enggak dijawab sampai 3 kali. Yang ketiga kalinya langsung gini. Maksudnya sini. Bagaimana mau ke situ, lubangnya cuma segini. Bisa enggak masuk? Niat masuk. Begitu niat masuk, lubangnya membesar, dia masuk lewat lubang itu. Lewat lubang masuknya, bukan lewat pintu tapi lewat lubang. Jadi kalau ibu nanti pulang masih lewat pintu itu masih aman itu. Tapi kalau bisa masuk lewat lubang itu sudah perlu diperhatikan itu. Ibu ini masuk lewat lubang. Lalu dekat dan tanya, "Ma mana'aki alla tujibi salami?" Apa yang membuatmu tidak menjawab salamku tadi, Bu? Dia bilang, "Assalamu ibadatun." Salam itu adalah ibadah. Di sini bukan tempatnya ibadah. Jadi aku sudah mati. Iya, sudah mati. Nah, terus akhirnya dia nanya, "Bu, ibu duduk di kursi yang indah, empuk seperti ini, di atasnya dikipasi oleh burung. Gerakan apa amalmu di dunia?" Dijawab, "Aku dulu di dunia ini menjadi istri yang solehah. Sholat aku laksanakan, puasa aku laksanakan. Pokoknya aku taat kepada suamiku dan suamiku senang kepadaku, ridho kepadaku. Inilah yang Allah berikan kepadaku." Lalu bertanya kepada sebelahnya, Ibu sudah di dalam surga. Raudhatun, taman dari taman surga. Raudhatun min riyadil jinan. Duduk di tempat yang indah, empuk. Tapi kok ibu masih dipatuhi burung sampai koyak-koyak keningnya. Ada apa? Dijawab, "Aku dulu adalah istri yang solehah, taat kepada Allah. Perintahnya aku laksanakan, larangannya aku jauhkan. Aku pun taat kepada suamiku, tapi sayang, di akhir hayatku suamiku sedang tidak ridho kepadaku. Aku diambil oleh Allah. Inilah sudah dikasih pahala oleh Allah, tapi masih dihukum oleh Allah dengan dipatuhi keningnya oleh burung tadi." Berhubung ibulah bertanya seperti itu, tolong nanti sampaikan salamku kepada suamiku, minta maaf aku kepadanya supaya aku mendapat ridhonya. Begitu dia ngomong begitu, langsung di atas itu sudah digali. Ternyata sudah 7 hari dia.
Akhirnya diangkat oleh anaknya naik. Biasa kalau ada orang bangkit dari kuburan dalam keadaan hidup lagi, itu orang sekampung itu pada datang itu. Kalau nggak percaya boleh lah bapak atau ibu nanti nyoba gitu. Nanti saya juga ikut datang. Mau nanya apa kabar, ketemu nggak sama Nungkar dan Nangkir ya. Apa pertanyaan Nungkar dan Nangkir? Banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya si ibu ini melihat ada orang yang persis diceritakan oleh si ibu tadi. Lalu dipanggil, Pak Fulan sini sebentar, ada apa Bu? Bapak suaminya si Anu ya? Iya betul, ada apa? Aku mendapat pesan, istri Bapak sudah berada di taman surga, tapi masih disiksa oleh burung, dipatui keningnya, dia kesakitan. Walaupun sudah dapat nikmat. Kenapa kok begitu? Karena katanya tidak mendapat ridho Bapak. Oh begitu ya. Kalau gitu mulai hari ini aku sampaikan, mulai hari ini aku ridhoi istriku. Akhirnya malamnya si ibu ini mimpi melihat ketemu ibu yang dipatui burung tadi. Burungnya telah lepas, tidak matuki, tapi tinggal ngipasi. Dan ia mengucapkan terima kasih. Ini adalah bukti bahwasanya surga istri itu berada di telapak kaki suami. Tapi nggak usah dilihat Pak, coba aku mau nengok surgaku, nggak usah lihat, nggak akan nampak itu. Yang ada itu kaki yang isinya kapalan sama belah-belah sedikit gitu. Karena saking tebal kapalannya. Kenapa? Karena memang dia bekerja untuk mencari nafkah itu tadi. Makanya mencari nafkah itu adalah wajib bagi suami. Istri tidak wajib mencari nafkah. Keluar dari rumah, istri wajib minta izin kepada suami. Walaupun sekedar ngomong, Pak aku mau ke warung dulu. Dia jawab, iya. Udah, yang penting ngomong. Jangan ngilang gitu saja. Kecuali suaminya tidak ada. Ya, kalau seandainya suaminya pesan umpamanya lagi ke Padang suaminya, istri jaga rumah di rumah. Dia bilang, Bu, selama aku di Padang kau jangan keluar rumah ya. Terus nggak keluar rumah, nggak mau belanja. Terus makan apa di rumah? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya jangan keluar rumah itu jangan ngelayap kemana-mana gitu maksudnya. Ya kalau ke warung untuk belanja ya boleh. Nanti anak-anak kelaparan nanti. Keluar nggak boleh. Bukan itu maksudnya. Jangan keluar itu jangan pergi jauh-jauh. Itu maksudnya seperti itu. Jadi mencari nafkah itu hukumnya adalah wajib. Tetapi ingat sesuai dengan kemampuan. Jadi seorang istri dikasih nafkah oleh suami itu juga sesuai dengan kemampuan suami. Tidak boleh melebihi kemampuan suami. Jangan melihat suami orang, Pak. Coba tengok itu. Ridwan Kamil itu, Pak, ngasih istrinya sebulan 15 juta, Pak. Ya kita kok mau disamakan dengan Ridwan Kamil? Gubernur mana itu? Seorang gubernur ya nggak bisa. Orang penghasilan sebulan cuman 3,5 juta, 4 juta, nah minta 15 juta dari mana itu? Oleh karena itu istri harus menyesuaikan dengan kemampuan suami, tidak boleh melebihi dari kemampuan suami. Yang penting itu adalah ridhonya. Nafkahnya penting, tapi ridhonya lebih penting lagi. Jangan bilang nafkahnya nggak penting, nafkah tetap penting. Bagaimana dapur ibu mau ngepul kalau tidak dikasih asap oleh suami? Ya tentu harus dikasih asap oleh suami. Oleh karena itu ridho suami itu lebih penting daripada nafkah yang diberikan. Nafkah yang diberikan menjadi berkah kalau istri memperoleh ridho suami. Dulu ada seorang perempuan, Pak. Ya sekarang ada juga perempuan. Nah, dulu ada seorang perempuan. Dia dinikahi oleh laki-laki. Maharnya sepasang sendal jepit. Itu maharnya sepasang sendal jepit. Ini ada ibu sini yang maharnya kurang lebih kayak sendal jepit. Ada enggak? Hah? Iya. Paling-paling kan seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat.
Ya, masjid atau musola alat untuk sholat. Ya, seperangkat alat sholat. Ketika ia diberi mahar dengan sendal tadi, Rasulullah bertanya, kamu ridho oleh calon suamimu dikasih sepasang sendal jepit ini? Aku ridho ya Rasul. Coba pikir-pikir, iya ya Rasul, aku ridho. Rupanya sudah cinta benar dengan calon suaminya itu, sehingga gula Jawa rasa coklat gitu kan. Kalau tai kucing kan nggak enak nian itu kan. Tapi gula Jawa rasa coklat itu saking cintanya itu. Jadi apapun yang dikasih oleh suami itu diterima. Itu kalau sudah kadung cinta, susah itu nggak kelihatan susah itu. Karena apa? Dunia hanya milik kita berdua. Rasanya kan begitu tuh. Walaupun susah. Karena saya pernah merasakan seperti itu. Walaupun pagi itu nggak ada yang dimakan, lantaran memang nggak ada uang. Mana sedang hamil, sarapan tidak ada, mau masak nggak ada beras. Akhirnya tangan ini menjalar ke sento. Bapak tahu sento? Di atas pintu itu kan ada tuh, tangan tuh jalar ke situ. Dapatlah di situ duit 250 rupiah. 250 rupiah ternyata boleh dibelikan nasi uduk. Nasi uduk harganya 500, jadi separuh saja dapat. Dibawa ke rumah, oleh istri dibawa ke rumah. Terus saya suruh makanlah. Dia nggak mau pula makan, kalau nggak saya makan juga. Akhirnya ya sudah, separuh itu makan berdua gitu. Itu masih anak pertama itu. Jadi kalau memang sudah cinta itu memang nggak terasa. Sakit itu nggak terasa, susah itu nggak terasa. Sama dengan kita cinta kepada Allah, mau bangun malam itu, sholat berulang-ulang, itu nggak terasa. Karena udah kadung cinta kepada Allah. Jadi seperti itu. Kalau sudah cinta, itu semuanya menjadi ringan. Tapi kalau terpaksa, semuanya menjadi berat. Termasuk mencari nafkah tadi. Kalau sudah nggak senang, itu akan menjadi berat. Jadi seperti itu. Jadi wajib mencari nafkah itu, tapi sesuai dengan kemampuan.